Bapak dan Ibu, di usia senja yang seharusnya diisi dengan ketenangan dan rasa syukur, banyak lansia justru merasakan kegelisahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah puluhan tahun bekerja, berjuang, dan mengorbankan diri untuk keluarga, ada harapan sederhana yang ingin diraih, hidup damai, tidak direpotkan dan tetap dihormati. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang tua yang justru kehilangan ketenangan, rezeki, bahkan harga diri karena kehadiran orang-orang tertentu dalam hidup mereka. Dalam psikologi lansia, fase ini disebut masa rentan emosional. Ketika fisik melemah dan peran sosial berubah, seseorang menjadi lebih peka terhadap perlakuan orang lain. Jika lingkungan di sekitarnya tidak sehat, lansia bisa merasa tertekan, cemas, dan tidak aman. Inilah sebabnya mengapa siapa yang ada di sekitar kita di usia tua jauh lebih penting daripada apa yang kita miliki. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Apakah Bapak dan Ibu menyimak dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun kita berada, kita semua sedang berbagi satu tujuan yang sama. Menjalani usia senja dengan lebih tenang dan bermartabat. Saya teringat seorang bapak berusia 72 tahun yang dulu hidup damai. Sampai beberapa orang di sekitarnya mulai memanfaatkan kebaikannya. Sedikit demi sedikit uangnya berkurang, pikirannya menjadi gelisah, dan ia mulai merasa tidak dihormati. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua orang yang dekat dengan kita membawa kebaikan, terutama ketika kita sudah memasuki usia yang lebih rentan. Jika situasi seperti ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat besar. Lansia bisa kehilangan rasa aman, kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan kehilangan rezeki yang seharusnya menjadi bekal hidupnya. Lebih menyedihkan lagi, harga diri bisa terkikis ketika seseorang merasa hanya dimanfaatkan, bukan dihargai. Dalam seri ini kita akan membahas 7 jenis orang yang tanpa disadari dapat membuat lansia kehilangan ketenangan, rezeki, dan harga diri. Bukan untuk menuduh, tetapi untuk membuka mata dan melindungi diri agar usia senja tetap menjadi masa yang layak dijalani dengan damai dan terhormat. Bapak dan Ibu, orang pertama yang sering membuat lansia kehilangan ketenangan dan rezeki adalah mereka yang hanya datang saat butuh. Di usia senja, hati orang tua biasanya lebih lembut dan penuh empati. Ketika ada yang datang dengan cerita kesulitan, banyak lansia tergerak untuk membantu, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri sendiri. Sayangnya, tidak semua orang yang datang dengan wajah sedih benar-benar tulus. Dalam psikologi hubungan, pola ini disebut hubungan transaksional tersembunyi. Seseorang terlihat peduli, tetapi sebenarnya hanya datang ketika ada yang bisa diambil. Ketika bantuan sudah diberikan, perhatian menghilang. Bagi lansia, siklus ini sangat melelahkan karena mereka merasa dimanfaatkan, tetapi juga merasa tidak enak untuk menolak. Saya teringat seorang nenek berusia 70 tahun yang sering dipinjam uang oleh kerabatnya. Setiap kali butuh, orang itu datang dengan kata-kata manis. Namun ketika nenek itu sakit dan butuh ditemani, tidak ada satupun yang datang. Dari sini kita melihat betapa menyakitkannya hubungan yang hanya muncul saat ada kepentingan. Dampak jangka panjang dari pola ini sangat berat. Rezeki lansia terkuras, tabungan menipis, dan yang lebih parah, rasa percaya kepada manusia ikut hancur, hati menjadi waspada, dan ketenangan yang seharusnya dinikmati di usia senja berubah menjadi kegelisahan. Belajar mengenali orang yang hanya datang saat butuh bukan berarti menjadi pelit. Ini berarti kita melindungi diri dari eksploitasi emosional dan finansial. Orang tua berhak menggunakan rezekinya untuk hidup layak, bukan untuk memenuhi keserakahan orang lain. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu pernah mengalami orang yang hanya datang saat butuh, tuliskan satu kata di kolom komentar, sadar. Semoga dari kesadaran itu, kita bisa lebih bijak menjaga diri di usia senja. Bapak dan Ibu, orang kedua yang sering membuat lansia kehilangan ketenangan, rezeki dan harga diri adalah mereka yang memanfaatkan rasa bersalah orang tua. Di usia senja, banyak orang tua menyimpan penyesalan tentang masa lalu. Merasa kurang memberi, kurang hadir atau kurang sempurna. Orang-orang tertentu dengan cerdik membaca perasaan ini dan menggunakannya sebagai alat untuk menekan, meminta, dan memanipulasi,
seolah-olah semua permintaan mereka harus dipenuhi demi menebus kesalahan lama. Dalam psikologi ini disebut emotional manipulation. Seseorang sengaja membuat orang lain merasa bersalah agar lebih mudah dikendalikan. Lansia yang masih membawa luka masa lalu sangat rentan terhadap permainan ini. Mereka sering berkata, "Mungkin ini memang salah saya," lalu menyerahkan uang, waktu, atau tenaga, meskipun sebenarnya mereka sudah tidak sanggup lagi. Saya teringat seorang bapak berusia 74 tahun yang terus membantu anaknya yang dewasa dan malas bekerja. Setiap kali bapak itu ingin berhenti membantu, anaknya berkata, "Dulu ayah tidak pernah ada buat saya." Kalimat itu membuat sang bapak merasa bersalah dan akhirnya tetap memberi, meski tabungannya semakin menipis dan kesehatannya memburuk. Dampak jangka panjang dari dimanipulasi oleh rasa bersalah sangat menyakitkan. Lansia bukan hanya kehilangan rezeki, tetapi juga kehilangan kedamaian batin. Mereka hidup dengan perasaan tertindas, seolah-olah tidak pernah cukup baik, padahal mereka sudah berkorban begitu banyak sepanjang hidupnya. Mengenali manipulasi bukan berarti menjadi keras atau tidak peduli. Ini berarti kita berhenti membiarkan luka lama digunakan untuk menyakiti kita di masa kini. Orang tua berhak hidup tanpa terus dihukum oleh masa lalu yang sudah lewat. Ketika kita membebaskan diri dari rasa bersalah yang dimanfaatkan orang lain, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita. Dari sinilah harga diri mulai pulih, dan usia senja bisa kembali menjadi masa yang lebih tenang dan bermartabat. Bapak dan Ibu, orang ketiga yang sering tanpa disadari merusak ketenangan dan rezeki lansia, adalah mereka yang menjadikan orang tua sebagai tempat bergantung secara berlebihan. Di usia senja, orang tua seharusnya mulai menikmati hasil jerih payahnya, bukan menjadi penyangga hidup orang dewasa lain yang tidak mau berdiri di atas kakinya sendiri. Ketika seseorang terus bergantung, beban emosional dan finansial akan semakin berat bagi lansia yang tenaganya sudah terbatas. Dalam psikologi keluarga, pola ini disebut dependency cycle. Orang yang terbiasa diselamatkan akan semakin tidak mandiri, sementara pihak yang menolong justru semakin terkuras. Lansia sering terjebak dalam siklus ini karena rasa sayang dan tanggung jawab, meski sebenarnya mereka sedang mengorbankan masa tua yang seharusnya lebih tenang. Saya teringat seorang ibu berusia 71 tahun yang masih membiayai kehidupan anaknya yang sudah dewasa dan malas bekerja. Setiap bulan uang pensiunnya habis untuk menutup kebutuhan anak itu. Ketika ia ingin berhenti membantu, ia merasa takut disebut ibu yang tidak peduli. Padahal sebenarnya ia hanya ingin hidup lebih damai dan cukup. Dampak jangka panjang dari hubungan bergantung seperti ini sangat merugikan lansia. Tabungan menipis, stres meningkat, dan perasaan lelah tidak pernah berhenti. Lebih menyedihkan lagi, rasa dihormati perlahan hilang karena lansia mulai diperlakukan sebagai sumber daya, bukan sebagai manusia yang pantas dihargai. Menetapkan batas bukan berarti tidak sayang. Justru dengan batas yang jelas hubungan menjadi lebih sehat. Orang tua berhak menggunakan rezekinya untuk merawat diri sendiri, menjaga kesehatan, dan menikmati hari tua, bukan untuk terus menyelamatkan orang lain yang enggan bertanggung jawab. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu merasa sudah terlalu sering menjadi sandaran orang lain, tuliskan satu kata di kolom komentar, "Cukup." Semoga dari kata itu kita mulai berani melindungi ketenangan dan harga diri kita. Bapak dan Ibu, orang keempat yang sering diam-diam menghancurkan ketenangan dan harga diri lansia adalah mereka yang meremehkan dan mengerdilkan. Ini bukan selalu berupa hinaan kasar, tetapi sering hadir dalam bentuk kata-kata kecil yang menohok, nada bicara yang merendahkan, atau sikap yang seolah-olah menganggap orang tua sudah tidak mampu berpikir dengan baik. Di usia senja, ketika tubuh memang mulai melemah, perlakuan seperti ini terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan, karena ia tidak hanya melukai perasaan, tetapi juga mengikis keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dalam psikologi, perlakuan seperti ini disebut ageism, yaitu prasangka terhadap usia tua. Lansia sering dianggap lambat, tidak relevan, atau merepotkan. Ketika lingkungan terus-menerus memberi pesan seperti itu, otak lansia bisa mulai mempercayainya. Mereka menjadi ragu berbicara, takut salah, dan merasa tidak pantas berpendapat. Inilah awal dari hilangnya harga diri yang sangat berbahaya bagi kesehatan mental di usia senja. Saya teringat seorang bapak berusia 76 tahun, yang dulunya sangat percaya diri.
Namun setelah sering diperlakukan seperti anak kecil oleh keluarganya, ia mulai diam. Setiap kali ingin berbicara, ia ragu. Ia berkata pelan, "Saya takut dibilang tidak ngerti." Dari kisah ini kita melihat bagaimana sikap meremehkan bisa mematikan semangat hidup seseorang tanpa satupun pukulan fisik. Dampak jangka panjang dari terus direndahkan sangat serius. Lansia bisa mengalami depresi ringan hingga berat, menarik diri dari pergaulan, dan kehilangan keinginan untuk berpartisipasi dalam hidup. Ketika seseorang tidak lagi merasa dihargai, tubuh pun ikut melemah, karena pikiran yang tertekan perlahan menggerogoti daya hidup. Menghadapi orang yang meremehkan bukan berarti kita harus marah atau membalas, tetapi kita perlu menyadari bahwa kita tidak wajib menerima perlakuan yang merendahkan. Menjaga jarak emosional, membatasi interaksi, atau memilih tidak terlibat dalam percakapan yang menjatuhkan adalah bentuk perlindungan diri yang sehat di usia senja. Ketika bapak dan ibu mulai menghormati diri sendiri, orang lain pun akan belajar menyesuaikan sikapnya. Harga diri yang dijaga dengan tenang akan memancarkan wibawa yang tidak bisa dibeli atau diminta. Dari situlah ketenangan dan rasa bermartabat di usia tua akan kembali tumbuh. Bapak dan ibu, orang kelima yang sangat sering merampas ketenangan dan harga diri lansia adalah mereka yang memperlakukan orang tua sebagai beban. Ini bukan selalu diucapkan terang-terangan, tetapi terasa dari nada bicara, dari helaan napas yang berat, dari wajah yang tampak terganggu ketika lansia meminta bantuan kecil. Di usia senja, ketika tubuh memang tidak lagi sekuat dulu, perlakuan seperti ini menusuk jauh lebih dalam. Karena ia memberi pesan bahwa keberadaan kita merepotkan dan tidak diinginkan. Dalam psikologi keluarga, perlakuan ini dikenal sebagai emotional neglect, pengabaian emosional. Lansia mungkin masih diberi makan dan tempat tinggal, tetapi tidak diberi rasa diterima. Mereka merasa seperti tamu yang tidak diundang di rumah sendiri. Perasaan ini sangat berbahaya. Karena manusia tidak hanya butuh bertahan hidup, tetapi juga butuh merasa diterima dan dihargai. Saya teringat seorang nenek berusia 73 tahun yang berkata dengan suara gemetar, "Saya merasa seperti barang yang dititipkan." Ia tinggal di rumah anaknya, tetapi setiap permintaan kecil disambut dengan keluhan. Ia akhirnya memilih diam, menahan lapar, dan menunda berobat, karena tidak ingin dianggap merepotkan. Inilah betapa kejamnya perasaan menjadi beban bagi orang yang sudah mengorbankan hidupnya untuk keluarga. Dampak jangka panjang dari diperlakukan sebagai beban sangat serius. Lansia bisa kehilangan semangat hidup, merasa tidak pantas bahagia, dan bahkan lebih cepat jatuh sakit. Ketika seseorang merasa tidak diinginkan, tubuh dan jiwa sama-sama kehilangan energi untuk bertahan. Menghadapi perlakuan ini membutuhkan keberanian batin. Orang tua berhak mendapatkan rasa hormat dan kenyamanan, bukan hanya tempat tinggal. Menjaga jarak emosional, membangun ruang sendiri, dan tidak terus-menerus meminta validasi dari orang yang meremehkan adalah langkah penting untuk melindungi diri. Di usia senja, hidup bukan tentang seberapa sedikit kita merepotkan orang lain, tetapi tentang seberapa besar kita menghargai diri sendiri. Ketika kita berhenti menerima perlakuan sebagai beban, kita sedang menegaskan bahwa hidup kita tetap layak dihormati. Bapak dan Ibu, orang keenam yang sering secara halus tetapi sangat merusak ketenangan lansia adalah mereka yang menanamkan ketakutan dan memecah belah. Mereka suka menyebarkan cerita, membesar-besarkan konflik, dan membuat lansia merasa dunia di sekitarnya penuh ancaman. Di usia senja, ketika rasa aman sangat dibutuhkan, bisikan-bisikan seperti ini dapat menghancurkan ketenangan batin dan membuat seseorang hidup dalam kecemasan yang tidak perlu. Dalam psikologi, ini disebut fear-based control. Seseorang menciptakan rasa takut agar lebih mudah mengendalikan orang lain. Lansia menjadi sangat rentan terhadap teknik ini karena mereka sering takut kehilangan keluarga, tempat tinggal, atau rasa aman. Ketika seseorang terus berkata, "Hati-hati dengan dia," atau "Kalau tidak menurut, nanti kamu sendirian," lansia bisa mulai melihat dunia sebagai tempat yang berbahaya, padahal belum tentu demikian. Saya teringat seorang bapak berusia 75 tahun yang dipisahkan dari saudara-saudaranya oleh bisikan seorang anggota keluarga. Ia diberi cerita bahwa semua orang ingin memanfaatkannya. Akhirnya ia menutup diri dan hidup dalam ketakutan. Dari luar ia terlihat aman, tetapi di dalam hatinya penuh kecemasan dan kecurigaan.
Sesuatu yang sangat melelahkan bagi jiwa di usia senja. Dampak jangka panjang dari hidup dalam ketakutan sangat merusak. Lansia bisa menjadi paranoid, mudah panik, dan tidak lagi percaya kepada siapapun. Tubuh ikut merasakan stres ini dalam bentuk tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan melemahnya sistem imun. Ketika pikiran terus siaga seolah-olah ada bahaya, tubuh tidak pernah benar-benar beristirahat. Menghadapi orang yang menanamkan ketakutan berarti belajar menyaring informasi dan menjaga jarak dari drama. Tidak semua cerita perlu dipercaya, dan tidak semua konflik perlu diambil alih. Lansia berhak hidup dengan hati yang lebih ringan, bukan dengan pikiran yang selalu siaga seolah dunia sedang runtuh. Di usia senja, ketenangan adalah harta yang sangat berharga. Ketika kita berhenti membiarkan orang lain menanamkan rasa takut dalam pikiran kita sedang merebut kembali kedamaian yang menjadi hak kita sebagai manusia yang telah melewati begitu banyak dalam hidup. Bapak dan Ibu, orang ketujuh yang sering paling berbahaya bagi lansia adalah mereka yang menguras rezeki dan emosi dengan kedok cinta. Mereka datang dengan wajah ramah, kata-kata manis, dan janji perhatian, tetapi di balik itu ada niat untuk mengambil, bukan memberi. Di usia senja, ketika hati lebih lembut dan kebutuhan akan kedekatan lebih besar, lansia menjadi sangat rentan terhadap tipu daya yang dibungkus dengan kasih sayang palsu. Dalam psikologi ini dikenal sebagai emotional exploitation. Seseorang memanfaatkan kebutuhan emosional orang lain untuk keuntungan pribadi. Lansia sering diberi rasa istimewa, ditemani dan dipuji, lalu perlahan diminta uang, barang, atau bantuan. Ketika bantuan itu berhenti, cinta pun menghilang. Pola ini sangat merusak, karena lansia tidak hanya kehilangan rezeki, tetapi juga kepercayaan pada hubungan manusia. Saya teringat seorang nenek berusia 74 tahun yang menjual perhiasannya demi membantu seseorang yang mengaku mencintainya. Ketika uangnya habis, orang itu pergi tanpa jejak. Yang tersisa bukan hanya kehilangan materi, tetapi juga rasa malu, luka batin, dan pertanyaan menyakitkan tentang apakah dirinya memang pantas dicintai. Dampak jangka panjang dari eksploitasi seperti ini sangat dalam. Lansia bisa merasa tertipu, bodoh, dan tidak berharga. Perasaan ini bisa berubah menjadi depresi dan membuat mereka menutup diri dari hubungan yang sebenarnya tulus. Hati yang sudah lelah semakin sulit untuk percaya lagi. Melindungi diri dari cinta palsu bukan berarti menutup diri dari kasih sayang. Ini berarti kita belajar membedakan antara orang yang benar-benar peduli dan orang yang hanya datang untuk mengambil. Waktu, konsistensi, dan sikap menghormati batas adalah tanda cinta yang lebih nyata daripada kata-kata manis. Di usia senja, cinta yang sejati adalah yang membuat kita merasa aman, dihargai, dan tidak dimanfaatkan. Ketika kita berani menolak cinta palsu, kita sedang menjaga rezeki, harga diri, dan ketenangan hidup yang sangat berharga. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas 7 jenis orang yang dapat merampas ketenangan, rezeki, dan harga diri lansia, satu hal menjadi jelas. Masalahnya bukan hanya pada mereka, tetapi juga pada pola yang dibiarkan terjadi. Ketika seseorang terus memberi tanpa batas, terus memaafkan tanpa perubahan, dan terus menahan luka tanpa bersuara, orang-orang yang tidak sehat akan merasa nyaman untuk terus mengambil. Di usia senja, pola ini harus dihentikan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran dan keberanian untuk melindungi diri. Dalam psikologi, mengenali pola disebut pattern awareness. Orang yang menyadari polanya tidak lagi bertanya, "Kenapa saya selalu diperlakukan seperti ini?" Melainkan mulai bertanya, "Apa yang saya izinkan terjadi?" Pertanyaan kedua inilah yang membuka pintu perubahan. Lansia yang mulai sadar akan batasnya akan perlahan mengambil kembali kendali atas hidupnya, dan dari situlah rasa tenang mulai tumbuh kembali. Saya teringat seorang bapak berusia 78 tahun yang selama bertahun-tahun dimanfaatkan oleh keluarganya. Suatu hari ia berkata, "Saya capek." Ia mulai berkata tidak, mulai mengatur uangnya sendiri, dan mulai memilih dengan siapa ia ingin berinteraksi. Dalam beberapa bulan hidupnya berubah drastis. Ia terlihat lebih segar, lebih tenang, dan lebih dihormati, karena ia akhirnya berdiri untuk dirinya sendiri. Dampak jangka panjang dari mengambil kembali kendali hidup sangat besar. Lansia yang berani menetapkan batas cenderung lebih sehat secara mental, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Mereka tidak lagi hidup dalam kecemasan tentang siapa yang akan memanfaatkan mereka berikutnya.
Pikiran menjadi lebih jernih dan tubuh pun ikut merasakan kelegaan. Mengambil kendali bukan berarti memutus semua hubungan. Ini berarti memilih hubungan yang sehat dan menjauh dari yang merusak. Kita tetap bisa menyayangi orang lain, tetapi tidak dengan mengorbankan diri sendiri. Di usia senja, kebijaksanaan terletak pada memilih dengan siapa kita berbagi hidup. Dengan mengenali pola dan berani mengubahnya, Bapak dan Ibu sedang membangun masa tua yang lebih aman, lebih damai, dan lebih bermartabat. Ini adalah hak setiap orang yang telah melewati perjalanan hidup yang panjang dan penuh perjuangan. Bapak dan Ibu, sepanjang perjalanan pembahasan ini kita telah melihat dengan jujur bahwa tidak semua orang yang dekat dengan kita membawa kebaikan di usia senja. Kita telah membahas orang-orang yang hanya datang saat butuh, yang memanipulasi rasa bersalah, yang membuat kita bergantung, yang meremehkan, yang memperlakukan kita sebagai beban, yang menanamkan ketakutan, dan yang menguras rezeki serta emosi dengan kedok cinta. Semua pola ini memiliki satu kesamaan. Mereka merampas ketenangan, rezeki, dan harga diri orang tua sedikit demi sedikit. Yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan uang atau tenaga, tetapi kehilangan rasa dihargai sebagai manusia. Di usia tua, setiap orang berhak hidup dengan damai, tanpa rasa takut dimanfaatkan atau direndahkan. Ketenangan batin, rasa aman, dan martabat adalah hak yang sama pentingnya dengan kebutuhan fisik. Ketika kita menyadari ini, kita mulai berani berkata, "Saya juga penting." Saya teringat seorang nenek yang berkata, "Sejak saya berhenti menyenangkan semua orang, hidup saya jadi lebih tenang." Kalimat ini menggambarkan inti dari semua yang kita bahas. Ketika kita berhenti mengorbankan diri demi orang-orang yang tidak menghargai kita, kita membuka ruang bagi hubungan yang lebih sehat dan bagi kedamaian yang lebih dalam. Dampak jangka panjang dari melindungi diri sangat luar biasa. Lansia yang berani menjaga batas hidupnya cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih kuat secara mental. Mereka tidak lagi hidup dalam kecemasan tentang siapa yang akan mengambil berikutnya, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa diri mereka pantas diperlakukan dengan hormat. Semoga rangkaian ini menjadi cermin dan penguat bagi Bapak dan Ibu. Usia senja bukanlah waktu untuk terus berkorban tanpa batas, melainkan waktu untuk menikmati hasil hidup dengan lebih damai dan bermartabat. Setiap langkah kecil untuk melindungi diri adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat dan menenangkan, mari tetap berjalan bersama di Kesehatan Lansia TV. Dengan berlangganan dan menemani channel ini, Bapak dan Ibu akan terus mendapatkan teman refleksi untuk menjalani usia tua dengan lebih bijak, lebih aman, dan lebih penuh kedamaian. Terima kasih sudah bersama kami sampai di sini.